Saudara-saudaraku bikers yang selama ini lupa kepada Allah SWT, ingatlah, born to ride to Jannah. Lahir untuk mengendara menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini kau bisa bergadang, selama ini kau bisa duduk nongkrong jam 3 malam, kenapa kau tak bisa tahajud malam? Masalah engkau mau touring, silakan. Tapi selama ini kau touring membawa anak gadis orang, sekarang kau bawa teman-temanmu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hidup hanya sekali, buatlah hidup yang berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarana bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji beserta syukur pertama yang kita hanturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang sangat penuh berkah ini kita semua para bikers dapat berkumpul di dalam majelis ilmu, yang mana kata Rasul, perkumpulan ini adalah taman-taman surga yang Allah berikan di permukaan bumi ini sebelum kita sampai kepada taman-taman surganya yang Allah telah sediakan di surganya yang begitu indah. Salawat beserta salam kepada Nabi kita yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama yang kita muliakan adalah tuan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Sulaiman Umar, yang telah sudi kiranya berkumpul dengan kita, yang mana beliau ini juga adalah penasehat dari Bikers to Hijrah yang sama-sama akan kita perjuangkan ke depannya. Selanjutnya yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Imam Masjid Tawakal Surogading, yang juga telah sudi kiranya bersama-sama duduk bersama kita para Bikers pada malam hari ini untuk bermuhasabah dan berintrospeksi diri untuk ke depannya. Dan kami yang juga kami hormati adalah sponsor daripada acara kita ini, yakni Ibu Direktur Ibu Hajjah Salihotma Escape, yang mana beliau ini adalah pemilik daripada Travel Al-Haram Bina Hati Group, yang sekarang kantornya ada di samping Master Kredit yang ada di Pasir Putih di sebelah kanan. Untuk Ibu Direktur agar bisa menyapa sedikit para bikers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan hadirnya beliau ini di sini, maka kelak kita akan terpanggil pula dapat berkunjung ke Baitullah dan dapat mengunjungi makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama beliau dengan travel beliau. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang saya muliakan para abang-abang senior bikers yang telah terlebih dulu terjun di dunia para bikersan, karena kata Ustaz Abdul Somad, satu tujuan kita, born to ride to Jannah, hidup untuk berkendara kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, para bikers yang dimuliakan Allah seluruhnya, di sini yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak kita sebut nama, karena kita semua yang hadir di majelis ini akan dimuliakan oleh Allah dan para malaikatnya. Amin ya rabbal alamin. Adapun tata tertib acara kita pada malam hari ini, yakni pembukaan protokol yang sedang berlangsung, yang mana saya juga diberi amanah oleh teman-teman bikers yang lain sebagai ketua pengurus dari Bikers to Jannah ini, dan juga sekaligus pembuka daripada acara ini. Maka kita buka acara ini demi keberkahannya dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka acara selanjutnya yakni kita berikan sedikit nasihat yang akan diberikan oleh Imam Masjid Tawakal Surogading kepada Bapak Imam Masjid. Kita persilahkan dengan segala hormat. Mari sama-sama kita membacakan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan keimanan kepada kita semua, sehingga kita pada malam hari ini masih dapat hadir
Selawat beriring salam kita tidak lupa menyampaikan kepada Nabi junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pemuda yang dapat hadir dan memberikan waktu kepada kami. Maka pada kesempatan ini kami tidak begitu panjang lebar menyampaikan kepada pemuda yang hadir pada malam hari ini. Maka di sini kami menyampaikan kepada para kita yang hadir pada saat ini, apapun tujuan kita pada malam hari ini dan untuk seterusnya, untuk meningkatkan keagamaan dan untuk menjaga nama baik Rokan Hulu ini, tentu tidak lepas daripada pemuda. Maka di tangan pemudalah baik buruknya, terutama ini di Kabupaten Rokan Hulu ini. Maka dengan adanya perkumpulan ini sangat baik. Maka kami mengharap kepada anggota pada biker yang hadir pada malam hari ini, kami mengharap untuk kedepannya sekiranya kita dapat berkumpul di masa-masa yang akan datang lebih banyak daripada malam hari ini, karena tujuan kita bersama adalah tujuan untuk mempersatukan para pemuda-pemuda yang ada di Rokan Hulu ini. Maka pada kesempatan ini, marilah kita selalu menjalin hubungan silaturahmi. Dengan adanya hubungan silaturahmi ini, maka apapun tujuan kita untuk kebaikan akan tercapai dengan sebaik-baiknya. Maka sekali lagi kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tujuan kita pada malam hari ini tercapai dan dapat diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebih kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan beribu besar terima kasih kita kepada Bapak Imam Masjid yang telah memberikan sedikit arahannya kepada kita, dan juga beliau telah berkenan hadir dan duduk-duduk bersama dengan kita di dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala ini. Yang selanjutnya juga kita persilakan sedikit untuk Direktur Utama Al-Haram Bina Hati Group agar sedikit memberikan pengalaman beliau dan juga memberikan sedikit nasihat kepada kita, yang mana nanti nasihat itu bisa juga kita ambil dan juga kita amalkan hendaknya di masa-masa yang datang. Kepada Ibu Direktur kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah untuk kita semua, sehingga pada malam hari ini kumpulan Bikers to Jannah berkumpul dalam rangka melaksanakan pengajian rutin ya, insyaallah. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ustadz kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Subhanallah, dengan judulnya saya juga melihat tadi, saya pikir undangan dari mana tadi, ternyata Bikers to Jannah, benar-benar Bikers kesini juga ya Ustadz. Masya Allah. Dan yang saya hormati Ketua Imam Masjid kita, Imam Besar Masjid Tawakal Suragading. Kemudian yang saya hormati Ketua Bikers to Jannah yang sudah berusaha keras untuk mengumpulkan teman-teman di sini, dan yang saya hormati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu para undangan yang hadir pada malam hari ini yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini insya Allah akan membawa kita semuanya ke dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, adik-adik dan bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini,
Kami dari Al-Haram Bina Hati ingin memperkenalkan diri di sini supaya kita saling mengenal, karena sini saya banyak tidak mengenal para tamu yang hadir. Subhanallah, dari Surogading coba angkat tangan, berapa orang di sini yang Surogading? Masya Allah, subhanallah ya. Berarti masih banyak yang hadir dari Surogading. Mudah-mudahan ini penuh nantinya berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Salohotma. Di Surogading ini panggilannya Lohot, tapi di luar sana panggilannya Ima. Saat ini saya menjabat sebagai direktur utama dari perusahaan kita sendiri, Al-Haram Bina Hati, khusus tentang perjalanan umroh dan haji. Kita menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh haji dari tahun 2014 di Surogading ini hingga saat ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rasa syukur yang paling mendalam bagi saya dan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pemuda dan seluruh masyarakat Rokan Hulu, khususnya Surogading, yang selalu mensupport, yang selalu melepaskan jamaah dari Masjid Tawakal Surogading, yang selalu menerima jamaah kembali dari Tanah Suci. Subhanallah, pelayanannya sungguh luar biasa. Saya tak hentinya untuk mendoakan saudara semua agar sampai juga ke Tanah Suci, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami sebenarnya bukan siapa-siapa, namun kami ingin berbuat baik dan berkeinginan mengajak teman-teman semua, adik-adik semua, agar apa yang kita laksanakan di muka bumi ini dapat bermanfaat kiranya, agar apa yang kita lakukan dapat menjadi yang lebih baik. Setuju adik-adik? Setuju. Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah apapun niat adik-adik semua, insya Allah Allah akan kabulkan. Nah, teman-teman semuanya, saya ingin bercerita pengalaman tentang pribadi sendiri, di mana Bikers to Jannah ini adalah salah satu upaya hijrah yang saya lihat di sini, dari arah yang sebelumnya untuk arah yang lebih baik kembali. Saya saat itu bekerja sebagai seorang perawat di Masjidil Haram, di mana kedatangan saya, tujuan saya saat kuliah adalah bekerja di Amerika. Saat saya berniat untuk bekerja di Amerika, saya ingin luar biasa seperti teman-teman cewek-cewek yang lainnya, rambut pirang ya kan, kemudian celana pendek, itu yang terbayang di benak saya. Dan saya ingin pergi ke Amerika, nanti dapat green card di sana, bisa tempat tinggal di sana, gajinya pun lebih besar. Tapi saya tanamkan kembali, jika saya bekerja di Saudi Arabia, di Mekah Al-Mukarramah, maka saya akan bertobat. Subhanallah, tidak ada restu dari Allah untuk berangkat ke Amerika. Usaha terus-terusan dilakukan, di saat ujian udah kita lalui terus-menerus, namun tidak ada satu hasil pun yang menentukan kepastian saya untuk berangkat ke Amerika. Akhirnya pada suatu saat saya ditempatkan oleh Allah dengan mudah untuk bekerja sebagai seorang perawat di Masjidil Haram. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya tiba di Masjidil Haram, di Ka'bah, tidak bisa mengenal ini apa Ka'bah. Di depan saya sudah ada kotak hitam tersebut, tapi saya bersujud di depannya, itu tidak mengenal apa ini Ka'bah. Akhirnya teman-teman saya sujud syukur, saya nggak tahu sujud syukur ini apa. Saya pikir mereka tadi Allahu Akbarnya apa ya. Ternyata mereka sujud syukur, langsung sujud, karena waktu zaman 2008 itu masih sepi Ustadz di Masjidil Haram, jadi kita langsung sholat ke sana, suruh sholat zuhur, kemudian langsung melaksanakan tawaf di sana, baru langsung ke rumah sakit. Nah, di saat itu saya memang tidak mengenal Ustadz apa itu Ka'bah. Karena apa? Saya dari kecil tidak diasuh seperti teman-teman yang lainnya, memang digojlok untuk agama, ya kan? Karena ayah saya dari kecil umur 2 tahun beliau sudah meninggalkan kami. Beliau sudah pergi duluan menghadap sang Khalik. Jadi kami tinggal bersama ibu, dan ibu kami pun sibuk mencari keuangan setiap harinya untuk menghidupi anak-anaknya. Nah, saya tidak menuntut keras dari orang tua saya seperti itu. Kemudian di saat saya tepatnya di depan Ka'bah, saya tidak mengenal ini Ka'bah apa ya Allah. Kenapa orang-orang cengeng ya Allah di depan Ka'bah ini? Kenapa orang-orang menangis memeluk Ka'bah? Itu laki-laki, perempuan, yang tua, yang muda, semua memeluk Ka'bah. Semua pada menangis di sana. Saya terheran-heran, ada apa dengan mereka? Kok cengeng sekali jadi manusia? Itu yang terpikir oleh saya.
Namun ternyata subhanallah saya ingin menangis seperti teman saya tadi. Ada 5 orang kita di sana itu pengen nangis. Ya Allah, saya pengen nangis seperti teman saya. Ya Allah, malu kalau nggak bisa keluar air mata. Itu yang ada di hati saya. Nah, saat itu saya langsung memikirkan untuk berpikiran yang buruk-buruk seperti drama supaya saya bisa menangis, ya kan? Tapi ternyata satu tetes pun air mata itu tidak bisa dijatuhkan di depan Ka'bah tersebut. Akhirnya saya berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, apa ini sebenarnya kotak hitam ini ya Allah? Berikan saya sejarah tentang Mekah dan Madinahmu ya Allah, sehingga saya tahu apa ini Ka'bah ya Allah. Itu yang saya ucapkan. Kemudian doa saya yang ketiga, ya Allah, buat saya menangis seperti teman-teman saya ya Allah. 3 doa ini saya panjatkan di saat saya sujud di depan Ka'bah. Nah, subhanallah, setelah sholat zuhur, setelah tawaf 7 keliling, karena posisi rumah sakit kita itu pas persis di halaman Masjidil Haram. Jadi kita pun keluar nggak nyampe 5 menit ya dari Masjidil Haram, kemudian masuklah kita ke rumah sakit. Datanglah dokter-dokter di sana yang dari Pakistan, dari India, semuanya dokter-dokter di sana menyalami kita dengan selamat datang, ahlan wa syahlan katanya. Saya pun tak tahu apa arti ahlan wa syahlan. Saking minusnya tentang agama Islam ini. Kemudian saya hanya menjawab yes, karena kita berbahasa Inggris di sananya kan. Kemudian dokter ini, dokter dari Pakistan memberikan 2 buah buku untuk saya. Oh iya, kamu dari mana? Dari Indonesia katanya kan. Dari Indonesia kata saya. Kemudian ya udah nih, kebetulan tadi di jalan saya dibagiin bukunya bahasa Indonesia. Tahu nggak teman-teman, itu bukunya sejarah Mekah dan Madinah. Berdentum jantung saya langsung, ya Allah ya Rob, mungkin Allah itu besar, matanya besar. Langsung itu yang terpikir di benak saya. Saya langsung ketakutan, gemeteran, nerima buku yang 2 ini. Karena baru berapa menit sujud tadi di depan Ka'bah, kemudian langsung dikabulkan. Ya Allah, akhirnya saya merinding, gemeteran memegang buku ini. Teman-teman saya nggak ada yang dapat buku itu. Cuman saya yang mendapatkannya karena saya yang berdoa tadi di depan Ka'bah. Akhirnya saya pegang buku ini, saya pelajari buku ini sampai saya nggak tidur-tidur malamnya. Kemudian saya khatamkan buku tersebut, barulah saya tahu apa sejarah Mekah dan Madinah tersebut. Sehingga esok harinya pergi ke masjid, karena kita ke rumah sakit kan langsung di masjid. Melihat hanya menaranya saja dari atas, kita kan turun dari atas tunnel ya Pak, turun ke bawah, itu hanya melihat menaranya saja itu langsung air mata sudah ngucur, sudah menetes. Setiap hari air mata itu berlinang, subhanallah. Karena saya merasa saya ini orang biasa saja, Allah tempatkan di tanah suci dengan mudah. Saya nggak minta Allah sampaikan. Kemudian orang tua saya belum sampai ke sini, saya sudah disampaikan. Rasa syukur yang mendalam sehingga rasa haru di hati saya terus menerus berlinang dengan air mata di saat saya menyaksikan warga negara kita yang hadir di tanah suci. Saya sangat kenal sekali dengan warga negara Indonesia. Mereka identik pakai pakaian mukena, ya kan? Kalau nggak mukena pakai shawl warna-warni, itulah dari negara kita. Jadi setiap melihat mereka saya teringat kakek saya, keluarga saya, keturunan saya. Ya Allah, masih banyak yang belum sampai ke sini Engkau panggil. Saya Engkau panggil lebih dulu ya Allah, buat hamba lebih bermanfaat kepada mereka ya Allah, dan kepada orang-orang kampung halaman saya. Alhamdulillah saya doakan waktu itu, ya Allah izinkan saya membawa orang kampung halaman saya ke sini ya Allah, agar mereka tahu nikmatnya di tanah suci-Mu ya Allah. Subhanallah, 2014 saya ternyata diberi kepercayaan untuk membimbing jamaah dari Rokan Hulu. Termasuk dari Surogading lah langkah pertama kita membawa jamaah dari Rokan Hulu. Alhamdulillah, inilah doa di depan Ka'bah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya nantinya bisa bermunajat langsung di depan Ka'bah. Mohon doanya, saat ini sedang ada penutupan untuk ke Masjidil Haram. Ini tidak pernah kita temui sebelumnya, hanya pada zaman Rasulullah saat itu yang bisa dibuat seperti ini. Nah, kita temukan saat ini kembali setelah ribuan tahun yang lalu, yang gak mungkin bagi kita mungkin terjadi. Makanya kata Allah, bersegeralah engkau untuk datang menemuiku di rumahku. Itu benar, bersegeralah, jangan tunda-tunda sebelum Allah menjemput nyawa kita.
nggak ada kesempatan. Bahkan yang mirisnya sudah sampai di kota Madinah, mau masuk Mekah, sudah berihram pun dilarang masuk ke Mekah. Ya Allah, ini kuasa Allah Ta'ala. Termasuk kita hari ini, teman-teman semua berada pada akhir zaman. Jadi benar-benar kita pikirkan akhirat kita sehingga Allah akan mempermudah jalan hidup kita. Setuju? Insya Allah saya yakin inilah pemuda-pemuda yang nantinya yang akan menggiring seluruh anggota keluarganya, yang akan membawa seluruh sahabatnya yang masuk ke dalam surga Allah bersama-sama. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga cerita saya ini yang singkat ini dapat memotivasi teman-teman semua sehingga nantinya mendapatkan hidayah dari Allah dan menjadi arah yang lebih baik untuk kehidupan kita masing-masing. Saya tidak bermaksud menggurui semua yang ada di sini, namun saya hanya ingin berbagi cerita, pengalaman. Semoga kiranya cerita saya tadi dapat memperluas motivasi teman-teman semua, di mana yang nggak punya ilmu agama aja nol tadi masih bisa Allah angkat derajatnya, masih bisa Allah berikan kesempatan untuknya, dan masih bisa Allah berikan perlindungan terhadapnya untuk tetap menuai ilmu di dalam agama ini. Subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik, saya tidak akan memperlama. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Mohon doanya juga. Saya juga iri nih. Saya hadir tengah-tengah ini, ahwat cuma 2 orang, subhanallah. Saya iri sekali. Kok mana pemudi yang ada di Rokan Hulu ini, yang ada di Serogading ini, mohon doanya juga agar kaum akhwatnya juga nanti terbentuk seperti ini. Karena wanita ini pengaruhnya begitu besar, ya kan? Di rumah tangga aja pengaruhnya sangat luar biasa. Jadi mohon doanya supaya seimbang nanti pemudanya, yang kaum akhwat juga akan terbentuk seperti ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, perjalanan beliau yang begitu memotivasi diri kita untuk kedepannya, yang mana beliau bercerita yang dulu beliau ini juga orang yang tidak punya, namun karena keinginan beliau untuk berhijrah, maka hari ini Allah Ta'ala angkat derajat beliau di sisinya. Maka dengan tidak memperpanjang mukadimah lagi, kita masuk kepada acara inti kita. Kita buka majelis kita dengan Tuan Guru kita Al-Ustaz Sulaiman Umar yang akan memberikan santapan rohani dan ilmu-ilmu bekal dunia dan akhirat kita untuk selanjutnya. Kepada Tuan Guru kita persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita tak pernah hidup di masa Nabi, kita tak pernah bersua dengan sahabat Nabi, kita tak pernah bersua dengan sahabat Nabi tabi'in, tapi hati kita tetap beriman kepada Allah, percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka kita kelak semuanya didahulukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid Serogading yang hadir bersama kita. Beliau ini kuat dalam bidang apa? Kuat dalam mengajak manusia hijrah, anak-anak muda. Dia bercerita kepada saya, Pak Ustadz, mari kita duduk sejenak. Kemana Pak Imam? Di kedai kopi. Mengapa Pak Imam? Ngobrol perkara iman. Saya kira Pak Imam ini dia bercerita tentang sawit kebun. Ternyata tidak. Dia bercerita tentang bagaimana mengajak umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan Ibu Direktur
yang hadir bersama kita. Alhamdulillah, bagi kita yang punya kelebihan harta, kalau mau ikut berangkat ke tanah suci, maka sudah ada tempatnya di sini. Daftarkan sekarang, tidak masalah, besok gratis. Amin. Yang saya hormati Ketua Bikar Tujannah yang hadir pada malam ini, yang besar tak saya himbaukan gelar, yang kecil tak saya sebutkan nama. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya memang sengaja mau duduk di sini. Kenapa mau duduk di sini? Memang inilah kehendak saya dari tadi. Ternyata disuruh duduk di atas suratan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa dulu ada ulama besar yang lahir di Surau Gading, yang makamnya masih ada terlihat di mata kepala kita, yakni adalah Tuan Syekh Al-Khalidi Naqsabandi. Maka dia disebut dengan Tuan Syekh Surau Gading Ismail. Lahir seorang ulama besar. Dia hidup lahir di Rantau Benuang Sakti. Sudah pernah Bapak sampai ke Rantau Benuang Sakti? Sudah? Ada? Di Kecamatan Kepenuhan, tepatnya di Danau Rundu, Rantau Benuang Sakti, lahir seorang ulama besar, yakni adalah Tuan Syekh Abdul Wahab Rakan Al-Khalidi Naqsabandi. Pernah Bapak sampai ke makamnya? Belum. InsyaAllah nanti kita hijrah bersama-sama. Amin. Amin ya rabbal. Kalau nanti ketuanya bawa, mari kita hijrah. Kemana Pak Ustaz? Kita hijrah ke makam Tuan Syekh Abdul Wahab Rakan Al-Khalidi Naqsabandi. Lahir di negeri Kabupaten Rokan Hulu, membawa ilmu agama. Yang dia bawa adalah ilmu tarikat Naqsabandi. Nah, saya perkenalkan diri dulu. Sudah jauh rupanya. Nama Sulaiman Umar, panggilan adalah Sulaiman. Yang Umar itu adalah kebetulan nama ayah saya. Ayah saya sudah meninggal dunia lebih kurang 3 tahun 3 bulan berlalu. Ada pesan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, bahwa kita ini masih memiliki ayah dan ibu. Jangan biarkan mereka hidup mencari sesuap nasi. Jangan biarkan dia mencari ke hutan. Kalau masih sanggup tangan kita, berikanlah kepada orang tua. Ma, ya, aku yang mencari rezeki. Rezeki memang datang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ada niat dalam hati kita menolong dia. Jangan lepaskan dia. Tengoklah tatkala dia tidur, pandanglah wajahnya, maka kita akan timbul kasihan melihat dirinya. Tengok dia di ketika tidur, pandang matanya, maka teringatlah kita dulu dia pernah membesarkan kita. Tapi ternyata setelah kita besar, kita boleh jadi artis. Silakan, tidak ada masalah. Yang penting artis silakan jadi bikar, tak masalah. Yang penting bikar takbir. Kalau suara takbir malah menggelegar, tapi insyaAllah pulang dari ini nanti hati tetap connect kepada Allah dengan mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biarlah kita pakaian compang camping, tapi hati ingat Allah. Biarlah bentuk rambut pirang, tapi tatkala dia sudah mengingat Allah, yang dulu rambut pirang dia rubah menjadi warna hitam, hitam bawaan aslinya, maka dia rubah. Kenapa? Karena hati sudah hijrah. Jadi Pak, dulu saya beranggapan hijrah itu pindah. Dia tinggal di Surau Gading, tiba-tiba pindah dia ke Ujung Batu. Itu menurut saya. Ternyata bukan seperti itu pemahaman hijrah. Jadi hijrah itu bahasa Surau Gadingnya adalah move on. Iya, Pimam. Bahasa Surau Gadingnya move on. Artinya apa? Berpindah dari yang dulunya tak baik, berpindah dia ke arah yang lebih baik.
meninggalkan sesuatu pekerjaan yang tidak baik, lalu dia tinggalkan hijrah dia ke arah yang lebih baik. Saya ingin bercerita sejenak, karena masa muda ini adalah masa yang paling indah. Masa yang paling indah adalah masa muda. Saya yakin dan percaya abang saya pernah dia muda, tak langsung dia tua. Pernah muda kita semuanya. Karena perjalanan kita ini sudah sampai pada tahap yang ke-9. Mudah-mudahan yang sampai yang 9. Sampai di mana tadi? Kawan-kawan semuanya sampai di mana? Move on. Ya. Jadi ternyata perjalanan hidup kita ini, siklus kehidupan kita. Pertama, janin. Yang kedua, bayi. Yang ketiga, anak-anak. Yang keempat, remaja. Yang kelima, dewasa. Yang keenam, menikah. Yang keenam, dewasa. Kita ulang balik. Tak lupa. Pertama adalah janin. Jadi kita semua ini dulu janin. Setelah janin lahir jadi bayi. Setelah bayi dia anak-anak. Setelah anak-anak dia remaja. Setelah remaja dia dewasa. Setelah dewasa dia menikah. Setelah menikah jadi orang tua. Setelah jadi orang tua. Jadi ngaji ini memang harus mengulang-ulang. Lancar kaji karena diulang, hafal jalan karena ditempuh. Saya tidaklah merasa seorang tamu, tapi saya merasa hadir di tengah keluarga saya, Baker Tujannah. Sudah lama kita berpisah lama, tapi malam ini kita disuagan, ditemukan Allah di lapangan yang lebar luar biasa. Habis ini nanti bisa kita main bola. Jadi kita ini mulanya adalah janin, yang kedua adalah bayi, yang ketiga anak-anak, yang keempat remaja, yang kelima dewasa, yang keenam menikah. Yang sudah menikah angkat tangan. Mengakulah Pak. Kalau sudah Bujang tiga. Jadi sudah menikah, setelah itu jadi orang tua, setelah itu tua, dan yang ke-9 meninggal. Jadi yang sudah menikah, supaya tak cepat sampai pada tahap yang ke-9, maka solusinya ada, menikah lagi. Belum menikah, jangan khawatir. Jangan kau pikirkan jodohmu, tapi pikirkan bagaimana kau mendekatkan diri kepada Allah. Anak muda adalah generasi harapan bangsa. Soekarno-Hatta berkata, berikan aku 10 anak muda, maka aku akan goncangkan isi dunia. Berikan aku 100 orang tua, maka aku akan rubah wajah negeri Indonesia. Kira-kira yang lebih mantap, anak muda apa orang tua? Anakmu, jangan tersinggung Pak Imam, karena Pak Imam pernah jadi anakmu, anak muda. Nabi SAW pernah memanggil seorang anak muda, namanya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Ingat, namanya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Ya Abdullah, ta'an kesini ya Abdullah. Dipanggil Nabi, Abdullah, kesini sejenak ya Abdullah. Ada apa ya Rasulullah? Bacakan aku ayat Al-Quran. Kira-kira apa jawaban Abdullah? Tidak ya Rasulullah, tak mau aku membaca ayat Al-Quran di hadapan orang yang diturunkan Al-Quran. Sampai di mana tadi Pak? Nikah lagi. Nikah lagi. Udah jauh tadi. Kasihan anak-anak muda. Pak Ustaz sudah menikah? Alhamdulillah sudah.
Dah lama? Baru. Tahun berapa? 2015. Sudah punya anak? Alhamdulillah sudah 2. Hidup keduanya? Alhamdulillah satu yang hidup. Yang satu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil kita tak dilihat tuanya. Tatkala dia sudah lahir ke dunia, ketika itu dia dipanggil Allah menghadap ilahi Rabbi. Jadi anak-anak muda, kita sama-sama muda, orang-orang tua saya, jangan menganggap tunggu sejenak baru saya bertaubat. Kalau memang ada garansi enak. Tapi kalau tak ada garansi, tiba-tiba pulang dari mati. Berarti dia mati husnul khatimah. Balik dia dari pengajian, ketika di jalan dirampok, tiba-tiba mati. Dia mati dalam keadaan husnul khatimah, menuntut ilmu agama. Barang siapa yang keluar dari rumah tadi menuju ke tempat pengajian, maka Allah berikan dia jalan. Man salaka tariqan fil jannah. Siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu agama, yatlubu fihi ilman, menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita sudah diberikan Allah jalan menuju surga Allah Subhanahu. Kenapa disebut majlis tempat surga Allah? Saya ingin bercerita. Kita kalau belajar solat di mana dapatnya Pak Imam? Pasti di majlis Allahu Akbar. Kira-kira ada nak orang angkat takbir tinggi? Anak muda? Tidak ada kan? Jadi angkat takbir itu mana batasnya? Telinga. Mantap. Yang kedua, mangkibaihi, yakni adalah pundak. Allahu Akbar. Karena dia sudah hijrah, dia belajar. Allahu Akbar. Yang kedua, Allahu Akbar, pundak dia. Tapi ada yang lebih aneh. Allahu Akbar. Nah, kira-kira yang angkat takbir tinggi tadi belajar atau tidak? Itulah bedanya orang belajar dengan tidak belajar. Saya berbagi ilmu bukan karena saya lebih tahu, tidak, tapi saya berbagi, tidak mengajar, mengingatkan saja. Duduk balik. Sampai di mana tadi Pak? Belajar. Sebelum itu tadi. Nikah tu lah. Dipanggil Nabilah anak muda, ya Abdullah, namanya adalah Abdullah. Ketika itu usianya 20 tahun, dipanggil Nabi dia. Ta'al ya Abdullah, ke sini Abdullah. Ada apa ya Rasulullah? Bacakan aku ayat suci Al-Quran. Apa kata Abdullah? Tak mau ku ya Rasulullah. Kenapa aku tak mau? Malu ku bacakan ayat suci Al-Quran di depanmu, karena engkau adalah keturunkan Al-Quran kepada. Baca ya Abdullah, aku ingin mendengar dari lisan orang lain. Dibaca Abdullah ibn Mas'ud. Fakaifa iza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Hasbuka. Cukup ya Abdullah. Menetes air mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memikirkan kita umatnya 14 abad yang menetes Nabi mengeluarkan air mata ketika Abdullah membaca ayat Quran surah An-Nisa ayat 41. Fakaifa iza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Ya Abdullah, jangan teruskan baca. Ternyata ayat itu, bagaimana sekiranya nanti umatku ketika dihadapkan di Allah di padang mahsyar, maka aku adalah bahagian saksi di antara umat-umat. Jadi Rasulullah itu menangis, dia memikirkan kita para pikir semuanya. Memikirkan kita rupanya Nabi 14 abad yang silam. Mudah-mudahan kita semuanya nanti berada di saf terdepan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Mari kita berselawat bersama-sama. Salatullah
ala salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Selawat yang kita baca dibawa oleh malaikat rahmat sampai ke makam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana makam Nabi Muhammad para bikir semuanya? Madinah Al-Mukarramah. Di Madinah Al-Mukarramah. Alhamdulillah. Di mana makam ibunya Nabi Muhammad? Di Abwa. Sudah pernah sampai ke Abwa? Belum. Jadi dapatnya dari mana? Dari para guru alim ulama. Boleh kita bawa Honda besar, silakan, tak ada masalah. Yang jadi masalahnya apa? Ayo ala salat. Bro, ayo kita solat. Dululah. Tapi tatkala dia hijrah, ketika dia dengar suara azan, bro, itu azan berkumandang, mari kita solat, mari kita sama-sama. Ternyata ada rahasia di balik ini. Ketika nanti kita masuk di ruang ICU, mudah-mudahan kita tak mau masuk di ruang ICU, amin ya rabbal alamin. Ternyata ada sebagian orang ketika masuk di ruang ICU, dia meneteskan air mata. Mengapa dia meneteskan air mata? Ternyata terdengar suara azan berkumandang, sayup-sayup masuk di ruang ventilasinya. Ketika itulah menetes air mata. Seharusnya yang dia jawab dulu apa? Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Ketika itu tangan tak kuat lagi. Ketika itu kaki tak kuat. Hanya suara azan terdengar di telinga, masih terdengar di hati, tapi tak kuat lagi mengangkat takbir tangan. Allahu Akbar. Tak kuat lagi mengangkat takbir bersama imam. Allahu Akbar. Terdengar suara sayup azan masuk di ventilasi. Ketika itulah dia dalam keadaan menangis. Jadi mudah-mudahan nanti kalau keluarga kita menangis di ruang ICU, bapak ibu pikir semuanya, saudaraku semuanya, janganlah bersedih, tapi dia sedang sedih karena dulu pernah diajak kawannya, mari kita sholat, dia tak mau datang. Tapi insya Allah ketika nanti azan berkumandang subuh, barulah kita pulang dari tempat ini. Sanggup? Saya yang tak sanggup. Nah, ini mau habis lagi materi. Nah, jadi Abdullah dipanggil Nabi, baca ya Abdullah Al-Quran, dibaca Abdullah Al-Quran. Setelah itu baliklah Abdullah bertanya, ya Rasulullah, aku nak bertanya aku ya Rasulullah, amal apa kira-kira yang dimuliakan, yang paling dimuliakan sebanyak amalan yang diajarkan dalam Islam? Yang bertanya siapa? Abdullah. Sama siapa dia bertanya? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayu amali ahabbu ilallah? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Nah, ini untuk kita semuanya. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Kira-kira para pikirku semua, apa jawabannya? Menurut kita terbuka, jangan kaku. Kira-kira apa? Menurut anak muda, Bikir Tujannah, kira-kira apa jawabannya? Amal apa yang paling dicintai Allah ya Rasulullah? Ya? Salat tepat waktu. 100 jawabannya. Karena kemarin juara 2 tingkat SLTA lomba ceramah. Luar biasa para bikir.
Jadi yang dijawab Nabi adalah as-salatu ala waktiha. Salatlah kalian di awal waktu para zikir semuanya. Saya sebenarnya bukanlah memberi nasihat kepada para zikir, tapi senantiasa memberikan nasihat kepada diri saya sendiri. Salat bersama imam, Allahu Akbar. Dia salat di awal waktu. As-salatu ala waktiha maknanya adalah salat di awal waktu, bukan salat di dalam waktu. Kalau salat dalam waktu zuhur ke asar berapa jam Pak? Waktunya ada 3 jam. Jadi maknanya salat di awal waktu, orang sudah azan, kita pun datang memenuhi panggilan azan, datang ke masjid, salat bersama imam, itulah dia disebut dengan salat di awal waktu. InsyaAllah kita semuanya sudah kita amalkan. Takbir. Allahu Akbar. Sekali lagi. Takbir. Allahu Akbar. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak pandang wajah kalian. Allah tak pandang jaket malam ini. Allah tak pandang baju koko kita malam ini. Allah tak pandang sorban kita. Tapi Allah pandang adalah a'malikum, amal dan hati kita malam ini. Jadi kalau ada di antara kita yang memakai pakaian yang mahal, itu belum ada apa-apanya insyaAllah. Yang dipandang Allah adalah hati dan perbuatan kita. InsyaAllah kita semuanya mudah-mudahan hati kita dalam keadaan mengingat Allah. Ketika bawa motor, Bismillahirrahmanirrahim, ingat Allah. Ketika tidur, nanti bangun tidur, ingat Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, tidur. Bangun dari tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ingat Allah. Alhamdulillah, malam ini luar biasa saudara-saudaraku sekalian. Para zikir hadir banyak. Inilah menunjukkan kita bahwa kita sudah berniat hijrah. Ada 3 syarat orang hijrah. Yang pertama dia niatkan dalam hatinya. Selepas itu baru dia gerakkan dengan lisannya. Yang ketiga dia tinggalkan pekerjaannya. Itulah 3 niat syarat orang hijrah. Kalau dia sudah berniat, tiba-tiba dia mati, belum sempat beramal ibadah. Ada kisah seorang pemuda yang dulu pekerjaannya adalah berbuat zina, narkoba, bunuh orang. Tapi tak kala itu dia timbul niat dalam hatinya ingin hijrah, bertaubat. Datanglah kepada kiai. Ketika itu dia ceritakanlah ihwalnya kepada kiai. Pak Kiai, ya, saya ingin bercerita Pak Kiai. Sudikah Pak Kiai mendengar cerita saya? Silakan. Saya ini orangnya pemabuk, saya ini orangnya pembunuh, saya ini orangnya pejudi. Bisakah Allah memaafkan kehilapan? Kata Pak Kiai, insya Allah bisa kalau kau sudah ada taubat dalam diri. Tapi bukan belajar dengan saya, tapi silakan pergi ke tempat itu, ada situ Kiai, maka belajarlah dengan Kiai itu. Apa yang terjadi? Lalu dia berangkatlah dari satu tempat menuju ke Kiai. Di tengah perjalanan jatuh sakit. Ketika itu sakit membawa dia kematian. Kematian tidaklah dipandang sakitnya, kematian tidaklah menyebabkan sakit, tapi karena asbab supaya diceritakan orang banyak. Mati dia. Ini hikmah. Ketika dia mati, datanglah malaikat berebut membawa ruhnya ke surga kah apa ke neraka. Maka saling berebutlah 2 orang malaikat. Didatangkan Allah satu malaikat dari pengadilan. Lalu diukurlah jarak dia dari tempat Kiai menuju ke tempat itu. Ternyata sudah jauh dia tinggalkan rumah Kiai. Kira-kira 50 meter lagi akan sampai ke tempat yang dia tuju. Itulah menunjukkan bahwa dia diselamatkan Allah karena niat dia sudah ada, tapi belum sempat untuk melakukan. Maka dia sudah dicatat Allah sebagai orang yang bertaubat. Takbir. Maka insya Allah jangan kau berpikir, saudaraku pikir, hari
ini kita sudah menuju hijrah. Jangan pikirkan dosaku banyak ya Allah. Apakah Allah memaafkan hilaf dosaku? Sebanyak dosa puih di lautan, Allah masih memberikan rahmatnya kepada kita. Kebetulan malam ini kita berada di bulan Rajab Allah. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, siapa-siapa yang berada di bulan Rajab Allah, maka dia dapat Pertama kata Syekh Abdul Qadir, Rajab melambangkan huruf Ra, maknanya adalah rahmatullah, dirahmati Allah kita malam ini. Dikasih sayang Allah kita malam ini. Yang kedua ada huruf Jim, Jidullah, dimudahkan Allah segala urusan kita. Yang ketiga ada huruf Ba, Birullah, diberikan Allah kita kebaikan yang berlimpah ruah. Man jaa bil hasanati falahu asra amsalihah. Siapa yang berbuat satu kebaikan, maka Allah akan balas 10 asara kebaikan. Minum kopi kita malam ini, siapa yang mengeluarkan dananya, siapa yang menanggung ini semua, maka itu semua akan dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada visi misi Bikar Tujanah, buatlah semacam visi. Setiap sebulan kita kajian ilmu agama, setiap 2 bulan ke depan kita iuran, kita kumpulkan dana. Untuk apa? Jelas, kalau ada organisasi harus jelas uangnya kemana. Karena uang ini sifatnya adalah bisa menggetarkan jiwa. Mudah-mudahan bendaharanya beriman kepada Allah. Pak Ustaz, susah tidak. Masalah uang ini sepele memang, tapi akibatnya luar biasa. Maka kita buatlah sumbangan. Berapa orang Bikar kita? 20 Pak Ustaz. Sanggup kita 5.000, kita tak patok. Kita tunjuk 5.000, sanggup 5.000 sebulan. Saya sanggup 5.000 kita masukkan. Kemana tujuan uang ini? Apakah kita bawa umrah? Umrah tak cukup. 5.000. Kemana? Kita antarkan ke panti asuhan. 5.000 yang kita kumpulkan dapat duit 200.000. Kita belikan beras 10 kilo, berikan minyak bimoli 1 kilo, berikan gula 1 on, tambah roti selai, masukkan ke kantong plastik. Mari kita antarkan kepada fakir miskin. Maka itulah yang akan menolong kita semuanya ketika kita nanti dipisahkan Allah di padang mahsyar. Jadi Bikar Tujanah itu maknanya, jannah itu adalah menuju surga Allah. Maka mesti harus kita buat amal menuju surga Allah. Gratis. Menuju surga gratis. Solat tak bayar, puasa tak bayar. Tapi ada orang mengeluarkan banyak harta, beli togel, lalu beli narkoba pakai duit, berarti masuk ke neraka pakai duit. Tapi insya Allah kita sudah hijrah, kita tinggalkan itu. Biarlah dunia dulu kelam, tapi hari ini dunia sudah terang, kita tinggalkan itu. Allah tak menjanjikan manusia itu bekerja 24 jam menjadi kaya. Allah tak janji manusia itu belajar 24 jam menjadi pandai. Tapi Allah berjanji, siapa yang sholat dialah yang akan berjaya. Takbir! Allahu Akbar! Dah selesai. Selesai? Belum. Tambah lagi? Saya takut ada yang tersinggung. Kajian ini memang harus disinggung. Kalau tak tersinggung tak masuk. Masa begitu masuk? Maksudnya tidak seperti itu. Sampai di mana? Lah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada Abdullah ketika itu dia masih muda untuk kita masih relevan hari ini, yakni adalah salat berjamaah. Berat kaki saya melangkah Pak Ustaz. Memang berat awalnya. Banyak godaan, belum lagi kanan dan kiri. Memang betul, orang yang mau hijrah mesti harus diuji Allah. Kita ini mau hijrah mesti diuji Allah. Ahasibanna ayustraku ayakulu amanu. Apakah mereka dibiarkan mengatakan amanu, kami beriman kepada Allah, ternyata mereka belum diuji Allah. Para Bikar saudaraku sekalian, kalian jangan khawatir dan putus asa. Seseorang yang ingin hijrah meninggalkan pekerjaannya, dia mesti harus diuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ujinya? Ketika putus pacaran. Pak Ustaz pernah pacaran? Enggak pernah. Jadi dapat orang rumah bagaimana? Lama baru kenalnya. 2 tahun. Itu lama. Saya waktu sekolah SMA, saya ingin bercerita,
saya ditembak perempuan. Takut saya. Hati saya menggelegar. Memang betul ceritanya. Saya takut dengan perempuan. Lalu datanglah utusan dia. Tambah takut saya. Laki-laki. Saya kira mau menonjok saya. Rupanya mau mengirimkan surat. Ketika itu HP tak ada. Tak sempat saya balas surat. Saya buang surat. Ini mengganggu bagi saya. Lalu ketika itu kuliahlah saya. Ada juga yang suka dengan saya. Ketika itu di STAI. Di STAI itu ada SMA. Ditembaknya juga saya. Tapi lewat kawan saya. Dikirimnya juga surat. Tak sempat saya balas surat. Saya buang ke padang ilalang. Tak apa isi sama saya. Tak tahu saya. Ternyata cinta itu tumbuh kembali. Ini anak muda, ini kalau cerita itu. Karena apa? Cinta itu adalah fitrah manusia. Dari mana awalnya cinta? Ketika Nabi Adam sendiri di surga, lalu terlintaslah di hatinya ingin punya pendamping. Lalu Allah ciptakanlah Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri. Tapi jangan lupa para pikirku semuanya, karena cinta adalah fitrah manusia. Kalau tak ada cinta dalam diri manusia, maka tak akan berkembang kehidupan manusia di atas muka bumi. Semester 5 barulah saya tahu sosok seorang perempuan. Semester 5 kuliah. Tapi tak pacaran, cuma tengok jauh saja. Biarlah terpendam dalam hati saya. Tapi ada masanya dia pun akan jadi milik saya. Ternyata tak jadi milik saya. Rupanya satu suku pula. Tak jadi menikah dengan dia. Itu rupanya kehendak Allah. Ternyata dapatlah istri orang Pasir Pengarayan. Saya aslinya orang Kuala Tambusai. Dalu-dalu. Dah pernah sampai Dalu-dalu? Abang? Dalu-dalu. Dalu City dekat ni tu. Ibu saya orang Kepenuhan Pasir Pandak. Jadi 2 kecamatan. Hari raya pulang kampung ke Tambusai ke Pasir Pandak. Jadi artinya apa? Berhati-hatilah dengan yang namanya perempuan. Ada kisah yang luar biasa, kisah anak muda namanya Kais. Jadi Kais ini ditanyalah dia cinta kepada seorang wanita namanya Laila. Saking cintanya dia terbawa gila, maka dia jadi Laila Majnun. Ditanyalah kepada Kais, wahai Kais, ya, begitu besar cintamu kepada Laila? Ya. Sebesar apa cintamu kepada Laila? Besar. Andaikan ada debu yang menempel di sandal Laila, lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Dalam andaikanlah cinta itu dia bawa mencintai Allah, maka luar biasa. Maka para pikirku semuanya, jangan kau terlena dengan sosok seorang perempuan, tapi jangan membuatmu lupa kepada Allah. Boleh pacaran Pak Ustaz? Tak boleh. Islam tak mengajarkan pacaran. Kalau kalian mau menikah, lamarlah orang tuanya. Tanya langsung, bawa nanti Pak Imam wakilnya kalau ada di surga ada. Namanya adalah ta'aruf, kenal. Kalau bisa sama orang tuanya. Karena anak-anak muda sekarang, tapi tak dalam ini, anak muda yang di luar sana, mereka gonceng dua-dua, duduk di atas ban berdua-dua. Apa yang terjadi? Yang terjadi nanti yang tidak diinginkan. La taqraba. Apa bunyi ayatnya Dinda? Quran surah Al-Isra ayat 103. Apa bunyinya Ustaz Jumadi? La taqrabuz zina innahu fahisatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina. Mendekatinya saja tak boleh, apalagi berdua. Peluang ada Pak Ustaz. Memang hari ini peluang luar biasa. HP ada, Honda ada, tempat ada, tapi anak pikir dia tak mau karena dia sudah tahu bahwa duduk berdua yang tidak mahram kita, kalau ada kawannya bagus bertiga, tapi jangan duduk dekat-dekat, jauh-jauh saja.
Nah, ini anak-anak muda ini harus kita bentengi dengan ilmu agama, diisi dia dengan sholat berjamaah. Fa'alaika bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Andaikan kalian berpisah dengan berjamaah, maka serigala akan mudah menerkam kita. Tapi malam ini serigala tak akan menerkam kita karena kita fa'alaika bil jamaah, duduk berjamaah. Maksud daripada serigala itu adalah iblis tak nampak. Tapi ketika kita duduk berjamaah, iblis tak bisa karena ada yang menasihati. Jangan bro ya. Naik Honda, pakailah Honda. Hati-hati ya. Diingatkannya kita. Tapi jangan lupa tengok kanan dan kiri. Maka insya-Allah, maka niat hijrah kita semuanya yakni adalah tujuanlah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dapat saya sampaikan malam ini. Pesan saya terakhir saja, kalau sudah tertusuk niat ingin hijrah, ketika gelombang arus menghantam dirimu, dalam kesendirian engkau dirayu-rayu, tapi ingatlah di saat itulah engkau akan diuji Allah. Ketika engkau sudah niat istiqomah di jalan Allah, maka ingatlah ujian akan datang kepadamu. Jangan engkau berputus asa, tapi carilah kawan duduk berdua, bercerita menguatkan batin hati kita. Maka orang yang hendak istiqomah, tak obahnya seperti dia meniti di pematang sawah. Tatkala dia titi sawah, jatuh ke lumpur sawah, basah bajunya, dia bangkit kembali, dia berjalan kembali, akhir jatuh lagi di lumpur sawah, bangkit kembali, akhirnya dia sampai di ujung sawah. Maknanya apa? Orang yang hijrah dia akan istiqomah. Di balik istiqomah, yakin dan percayalah para zikir kesemuanya, saudara-saudaraku semuanya, ujian akan datang bertubi-tubi. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diuji Allah, dilempar orang Taif, dia tetap sabar, dia tidak berputus asa, dia tetap teguh pendiriannya. Yakni adalah ingatlah di saat engkau sulit, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Di saat kalian nanti senang, ingatlah Allah. Di saat kalian ada rezeki, ingatlah kawan saudara para zikir. Kita pun berkumpul balik. Apa yang kita buat? Acara makan bersama, menunjukkan kebersamaan itu adalah man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyatasim rahimah. Barang siapa yang hendak lapangkan Allah rezekinya, dimudahkan Allah segala urusannya, maka hendaklah kalian sambung hubungan kasih sayang di antara kita. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan Allah di tempat yang baik, di selama tempat yang baik. Kita berpisah, hati kita tetap ingat Allah. Ketika kita nanti disuakan Allah, kita pernah dulu satu pengajian, kita dulu pernah satu organisasi. Dengan organisasi itu menguatkan hati kita, mengingat yang satu, yakni adalah Allah Subhanahu wa taala. Takbir, Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Saya berdoa bukan karena doa saya, tapi ada di antara kita semuanya yang mereka rajin membaca ayat suci Al-Quran, yang mereka sudah hijrah, hati mereka ingat Allah. Mungkin dengan asbab itulah doa kita didengar Allah Subhanahu wa taala. Lin nabi ahlihi wa sahbihi wa ummatihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina
والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والبركة والصحة والنعمة والتوفيق والهداية على هذه الجامعة. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam ini kami tarahkan tangan kami ke arasmu ya Allah, menunjukkan kami adalah lemah di hadapanmu ya Allah, menunjukkan kami adalah manusia yang biasa, menunjukkan kami adalah butuh kasih sayangmu ya Allah. Tanamkan dalam diri kami yakni adalah istiqamah di jalanmu ya Allah. Tanamkan di dalam diri kami yakni adalah istiqamah di jalanmu ya Allah. Tetap teguh pendirian kami ya Allah. Tatkala kami dalam kesunyian kami ingat Engkau ya Allah. Tatkala kami dalam keadaan keramaian kami ingat kepadamu ya Allah. Ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, berikan kekuatan keteguhan kepada para zikir kami ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah. Tatkala gelombang arus kuat menghantam diri kami ya Allah, berikan kesabaran, berikan ketabahan dalam diri kami ya Allah. Karena itulah asbab menyampaikan kami ingat kepadamu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Acara telah berlalu dan ceramah agama yang disampaikan oleh Tuan Guru kita Al-Ustaz Sulaiman Umar, penasihat daripada Baikar Tujid Ijrat, telah menyampaikan berbagai banyak ilmu kepada kita semua, sehingga dengan ilmu itu kita mendapat barokah daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami juga menyampaikan ribuan terima kasih kepada Al-Ustaz dan juga kepada Bapak Imam Masjid dan juga kepada Ibu Direktur yang telah bersama-sama hadir dengan para bikers pada malam hari ini. Dan juga kami berharap kepada para bikers agar sekiranya pada hari-hari ke depannya kita masih dapat berkumpul dalam majelis-majelis ilmu ini, yang mana kiranya majelis ini bisa juga kita buat di Pasir Pengerayan ataupun di daerah masing-masing daripada abang-abang yang berkenan ingin melakukan ini, maka kita bersama-sama akan melakukannya demi terjalinnya selalu majelis ilmu yang mulia ini. Saya pribadi mengucapkan ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada abang-abang saya, rekan-rekan biker semua. Semoga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala turunkan istiqamah dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua hidayah. Dengan hidayah itu kita mudah melangkahkan kaki untuk ke jalan yang lebih baik. Maka acara selanjutnya kita ingin berfoto bareng. Ustaz. Tapi tutup dulu. Sebelum saya tutup majelis ini, maka di sini apabila ada sambutan, minuman, perkataan apapun bentuknya yang menyalah dalam pelaksanaan ini, maka saya pribadi dan rekan-rekan biker Stujana yang lainnya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semua, Al-Ustaz, Pak Imam, Ibu Direktur dan para abang-abang biker semuanya. Maka saya tutup majelis ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku bikers yang selama ini lupa kepada Allah SWT, ingatlah, born to ride to Jannah. Lahir untuk mengendara, mengendara menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini kau bisa bergadang, selama ini kau bisa duduk nongkrong jam 3 malam, kenapa kau tak bisa tahajud malam? Masalah engkau mau touring, silakan. Tapi selama ini kau touring membawa anak gadis orang, sekarang kau bawa teman-temanmu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hidup hanya sekali, buatlah hidup yang berarti.